Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Terima kasih sudah menyambut baik saya di pagi hari ini untuk sesi wawancara saya pada tugas modul 3.1. Saya Rafika Fauzi, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 0516 Sumatera Serai. Dan saya ingin mencari Ibu. Bolehkah Ibu? Boleh kah Ibu kenal diri Ibu? Boleh, baik. Silakan, Ibu. Saya kebetulan memang sebagai pimpinan di SD Swasta Samanhudi. Nama saya Maulita Azmi. Saya menjabat sebagai pimpinan di sini sudah kurang lebih 2 tahun. Dan kebetulan saya memang alumni dari guru penggerak. Yaitu tentang dilema etika. Nah, sebagai sebuah intuisi moral ya, sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, yaitu nilai-nilai dan moralitas dalam diri setiap murid. Dan perilaku warga sekolah yang biasa kita alami dan kita wajib menegakkan penerapan nilai-nilai yang kita yakini dan kita anggap penting di sebuah sekolah adalah teladan bagi murid, yaitu contoh bagi murid kita, contoh bagi warga sekolah juga. Nah, kepemimpinan kepala sekolah tentunya sangat berperan penting dalam suatu institusi untuk menciptakan sekolah sebagai institusi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pertama kali ya, dalam Ibu menjalankan sebuah peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan, gimana sih selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral, Ibu? Baik ya, sebelumnya terima kasih dan selamat datang juga saya ucapkan karena telah memilih saya untuk sebagai sampel dalam masalah dilema etika ini. Pastinya setiap sekolah itu mengalami dilema etika, pasti. Karena apa? Karena di setiap sekolah, di setiap satuan pendidikan, pastinya dilema etika itu sering muncul. Kalau kami di Satuan Pendidikan SD Swasta Samanhudi ini, kami mengidentifikasinya pastinya tidak hanya dari saya, dari rekan-rekan guru, dari orang tua siswa. Itu pasti ada masukan-masukan, ada laporan-laporan. Nah, dari laporan-laporan tersebut kami kumpulkan, lalu kami identifikasi masalahnya apa. Baru kami dapat menyimpulkan apakah itu termasuk dalam dilema etika atau tidak. Nah, selain itu Bu, bagaimana sih Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu Bu? Bisa jadi kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, karena meskipun posisinya saya sebagai pemimpin di satuan pendidikan, namun bukan berarti saya mengambil keputusan secara mandiri. Setiap permasalahan yang timbul seperti dilema etika, permasalahan itu timbul pasti ada sebab. Lalu kemudian bagaimana cara mencari solusinya? Saya bekerja tidak sendiri, perlu kerjasama dari seluruh stakeholder. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada masalah yang timbul seperti dilema etika, apakah itu benar atau benar, ataupun sama-sama yang dia berupa kebajikan, pasti kita harus mencari mana yang terbaik. Mencari solusi yang terbaik itu pastinya kita harus berunding dengan warga sekolah. Bagaimana kita menimbulkan resiko-resiko yang kira-kira bisa diminimalisir seperti itu, ataupun masalah yang kecil yang kita bisa tiadakan, kita jangan anggap masalah besar. Nah, itu yang perlu kita berikan bersama guru-guru. Jadi masukannya saya juga sebagai pimpinan pastinya menerima masukan dari guru-guru untuk mencari solusi bersama. Berarti Ibu di sini membutuhkan warga sekolah sebagai solusi. Iya, benar. Dalam sebuah keputusan. Ibu tidak bekerja sendiri. Iya. Karena Ibu menganggap diri Ibu, walaupun Ibu sebagai pimpinan Iya. sekolah ini, Ibu tetap membutuhkan warga sekolah dalam keputusan yang besar menyangkut dengan siswa di sekolah Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau sejauh ini kita mengambil keputusan itu, misalnya ada suatu problema, lalu kita mengidentifikasi masalahnya. Saya mengumpulkan guru-guru di ruang guru ini untuk mencari tahu apa sebenarnya sumber masalah. Lalu kami menimbangkan
menimbang bagaimana sebenarnya solusi terbaik. Masukan dari tiap-tiap guru. Kemudian jika diperlukan kami juga memanggil orang tua murid ataupun muridnya langsung untuk diikutsertakan. Seperti itu. Benar Ibu. Terutama mungkin bagi saya Ibu yang kita sharing ya Ibu ya. Kita panggil dulu siswanya gitu ya kan Ibu. Kita tanya langsung secara head to head ya kan, face to face. Baru kita memanggil orang tuanya. Benar sekali itu jalan yang Ibu ambil, jalan yang sudah terbaik bagi siswa itu tanpa harus mempermalukan siswa di depan temannya, di depan gurunya langsung ya Bu ya. Benar sekali. Jadi sangat sekali Bu saya kepala sekolah, salut saya. Nah kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau yang efektif itu pastinya kita dengan cara musyawarah. Kalau dengan musyawarah itu pastinya solusi yang diambil juga atas kesepakatan bersama. Seperti itu. Lalu kemudian yang lebih efektif lagi apabila memang kita mengidentifikasi masalahnya langsung kepada target yang bersangkutan. Seperti itu, kepada objeknya. Jadi memang tepat sasaran untuk pengambilan keputusan itu. Dalam Ibu mengambil keputusan tersebut dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, apakah dalam situasi tersebut bisa langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya Bu? Nah dalam bentuk prosedur atau bentuk dalam seperti apa yang dijalankan selama ini? Sebenarnya semuanya tergantung dari permasalahan yang timbul. Kalau memang permasalahannya bisa diselesaikan dalam satu waktu, kita evaluasi, kita perlu pengamatan. Setelah kita melakukan musyawarah, kita lihat perkembangannya, lalu bagaimana kita pengamatan itu kita lakukan, apakah ada perubahan atau tidak, baru kita evaluasi bersama. Nah selain itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus tersebut? Pastinya ada ya, karena kalau kami kebetulan di yayasan kami memiliki atasan lagi yaitu koordinator. Jadi setelah saya berembuk dengan Dewan Guru pastinya keputusan itu tidak hanya langsung kita yang putuskan. Kita harus konsultasikan juga kepada pihak atasan seperti koordinator, karena beliau sebagai penanggung jawab juga untuk permasalahan yang ada di sekolah. Jadi selain dari saya disepakati oleh koordinator dan jika sudah disetujui maka keputusan dapat diambil. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan ya, panjang kali lebar kita sudah bercerita, Ibu juga menyampaikan bagaimana sih langkah-langkah Ibu selama ini sebagai pemimpin ya dalam sebuah sekolah, dalam mengambil keputusan, Ibu tetap melibatkan warga sekolah gitu kan. Nah, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dunia kita Ibu? Kalau pembelajaran yang dapat saya ambil pastinya keakraban ya. Keakraban kami sesama Dewan Guru antara atasan dan rekan Dewan Guru itu tidak ada kesenjangan. Karena apa? Setiap permasalahan yang timbul, baik itu bukan hanya masalah prestasi-prestasi yang diraih juga, karena semuanya atas keputusan bersama, tidak atas kebijakan sendiri. Nah, jadi itu saya rasa pembelajaran yang paling baik menurut saya karena menciptakan solidaritas antar sesama guru seperti itu. Iya, Ibu. Terima kasih. Saya sangat bangga sama Ibu ya, karena Ibu sebagai pimpinan di sekolah masih melibatkan warga sekolah, masih juga melakukan yang namanya musyawarah untuk mufakat, mengambil solusi dari setiap permasalahan yang ada di sekolah Ibu ini gitu kan. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau diwawancari oleh saya gitu kan. Saya juga banyak belajar dari Ibu gitu ya, dari semua langkah-langkah yang sudah Ibu tempuh selama Ibu menjadi pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu yang mengambil nilai kebajikan dalam dilema etika yang sudah Ibu hadapi di sekolah Ibu yang Ibu pimpin gitu. Saya rasa Ibu cukup bijaksana gitu ya gitu, dan saya juga bangga gitu kan, karena kita sama-sama walaupun Ibu lebih dulu terjun di guru penggerak ini, saya yakin bahwasanya memang Ibu benar-benar guru penggerak sejati. Ya, karena memang kita paham di guru penggerak ini kan
kolaborasi itu penting ya kan? Makanya itu yang memang saya tegakkan di sekolah ini. Kenapa? Karena melalui kolaborasi itu tujuan akan lebih mudah tercapai. Ya, benar. Saya rasa sampai di sini saja perbincangan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyertai saya ya gitu. Sudah mau memberikan sedikit waktunya, meluangkan waktunya untuk saya interview untuk kepentingan saya dan untuk melengkapi tugas-tugas saya. Terima kasih Ya, Bu. sukses terus. Semoga sehat selalu dan Amin. sukses